Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai kelarutan, subbab dari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama, coba kita lihat ini, ada skema pelarutan zat. Pertama, di sini ada air. Airnya ini volumenya 100 ml pada suhu 25 derajat Celcius. Ke dalam air ini dilarutkan 20 gram NaCl, kemudian diaduk sehingga semua NaCl-nya melarut dan menjadi larutan A. Nah, ke dalam larutan A ini dilarutkan 12 gram NaCl. Diaduk sehingga semua NaCl-nya larut dan menjadi larutan B. Ke dalam larutan B ditambahkan 10 gram NaCl, kemudian diaduk sehingga melarut. Tapi ternyata tidak semuanya melarut. Ini menjadi larutan C. Ada larutan C dan di dalam larutan C ini ternyata ada NaCl yang masanya 7 gram. Ada 7 gram NaCl yang tidak melarut. Oke, dari skema ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menambahkan zat terlarut terus-menerus pada suatu pelarut sejumlah tertentu pada suhu tertentu, maka si zat terlarut ini akan ada saatnya itu tidak bisa melarut lagi. Ini yang dinamakan larutan jenuh. Seperti kalian ketika sudah belajar, sudah jenuh, maka kalian mau belajar itu nggak bisa masuk lagi ke otak pelajarannya. Materi yang kalian pelajari, berarti kalian sudah jenuh. Nah, ini dari sini kita bisa melihat. Pertama saya mau bahas dulu. Dalam larutan B, ada berapa NaCl yang larut? Larutan B ada berapa NaCl? Berarti kan di sini nih di larutan B. Berarti di larutan B ini hasil larutan B itu adalah hasil pelarutan di sini, di air, dan di larutan A. Di air tadi dilarutkan 20 gram NaCl. Di larutan A dilarutkan 12 gram NaCl sehingga menjadi larutan B. Maka NaCl yang larut dalam larutan B adalah 20 ditambah 12, berarti 32 gram NaCl. Kemudian dalam larutan C, itu ada berapa NaCl yang larut? Kalau dalam larutan C, kita lihat di larutan C, berarti kita lihat di sini kan tadi 20 gram, 12 gram, menjadi larutan B, berarti di larutan B ini ada 32 gram NaCl. Ke dalam larutan B dilarutkan 10 gram NaCl. Ternyata ada yang mengendap 7 gram. Berarti yang larut berapa? Dari 10 gram ini, yang larut, ini yang tidak larut. Yang tidak larut, itu kan berarti yang mengendap. Yang mengendap ada 7 gram NaCl. Berarti yang larutnya ada, karena di sini yang ditambahkan 10 gram, berarti yang larutnya ada 3 gram NaCl. Berarti yang NaCl yang melarut dalam larutan C ada berapa? Berarti ada 20 ditambah 12 ditambah di sini yang melarut ada 3. Berarti ada 35 gram NaCl. Dalam larutan C ada 35 gram NaCl yang melarut. Nah, si larutan C ini kan namanya larutan jenuh. Larutan jenuh ini tidak bisa melarutkan lagi zat terlarut. Dalam hal ini adalah NaCl. Jadi ketika ke dalam larutan C ini, misal kita tambahkan 2 gram lagi NaCl, maka ini 2 gram NaCl ini tidak akan larut. Nggak akan bisa larut karena dia sudah jenuh. Ini nggak bisa melarutkan lagi. Si pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan NaCl yang ditambahkan. Maka ketika pun ditambahkan 2 gram, maka nanti larutan C ini tidak bisa melarutkan lagi dan yang mengendap justru bertambah menjadi 9 gram. Dari mana 9 gram? Berarti dari 7 gram ini ditambah 2 gram. Ini terkait skema pelarutannya. Di sini kita bisa lihat berarti dalam larutan jenuh NaCl itu ada berapa gram yang melarut NaCl-nya? Ada 35 gram NaCl
yang larut dalam 100 ml air pada suhu 25 derajat Celcius. Ketika larutan jenuh NaCl ini ada airnya 100 ml, suhunya 25 derajat Celcius, maka yang bisa larut 35 gram NaCl. Ini berhubungan dengan larutan jenuh ini. Apa hubungannya dengan kelarutan? Di sini di larutan jenuh, kan tadi larutan jenuh itu tidak bisa melarutkan lagi NaCl-nya atau zat terlarutnya. Berarti dalam larutan jenuh, jumlah zat terlarutnya itu sudah maksimum. Nggak bisa lagi ditambahin dalam larutan jenuh. Nah, kelarutan juga sama. Jumlah zat terlarut maksimum yang dapat larut dalam suatu pelarut. Kenapa suatu pelarut? Karena pelarutnya tidak selalu air. Dalam jumlah tertentu. Kenapa jumlah tertentu? Karena ini kalau jumlahnya beda, misalnya 1000 gram atau 1000 ml air, maka yang larut pun maksimalnya jumlahnya akan berbeda. Pada suhu 25 derajat Celcius, kenapa harus ada suhunya ini? Karena suhunya ini kalau berbeda, maka jumlah yang melarut pun akan berbeda, jumlah maksimumnya. Sekarang kita lihat hubungan larutan jenuh dengan kelarutan itu kan saling berhubungan. Hubungannya seperti apa? Larutan jenuh itu adalah larutan yang mengandung zat terlarut sesuai dengan kelarutannya. Maksudnya, di dalam larutan jenuh, si larutan C ini, di dalam larutan jenuh ini, itu jumlah zat terlarut yang melarutnya sama dengan nilai kelarutannya. Kita lihat sekarang pengertian kelarutan itu berarti adalah ada 3 poin. Di sini kelarutan ini ada berhubungan dengan kelarutan, nama lainnya itu solubility. Jadi ini disebutnya atau di simbolnya itu biasanya dengan simbol S. Kelarutan atau solubility adalah jumlah zat yang dapat melarut dalam sejumlah pelarut tertentu. Ini sejumlah pelarut tertentu berarti pelarutnya apa, jumlahnya berapa. Pada suatu suhu, ada suhunya. Jadi ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah jumlah zat yang melarut. Yang kedua adalah sejumlah pelarut. Ini berarti bisa volume atau masanya pelarut. Yang ketiga, pelarut tertentu. Maksudnya pelarut tertentu berarti jenis pelarutnya. Pelarut itu bukan cuma air, bisa jadi alkohol, bisa jadi benzen, dan yang lainnya. Yang keempat adalah suhu tertentu. Berarti suhunya itu mempengaruhi si kelarutannya. Itu ada 4 poin untuk kelarutan. Selanjutnya di sini ada kurva kelarutan zat padat. Kalau kalian melarutkan gula, itu biasanya kan lebih mudah dalam air panas ya, atau garam itu bisa lebih mudah dalam air panas. Memang secara umum jumlah yang melarut ketika suhu pelarut itu tinggi atau meningkat, maka jumlah yang melarut itu akan semakin banyak. Kita lihat di sini kurvanya naik semua. Ini kan data kelarutan jumlah zat terlarut dalam gram dalam 100 gram air. Ini suhunya si pelarutnya. Kita lihat di sini contohnya. Ini yang biru ini NaCl. NaCl pada suhu 10 derajat Celcius pelarutnya, ketika ada air masanya 100 gram pada suhu 10 derajat Celcius, maka air tersebut dapat melarutkan berapa gram NaCl. Kita lihat di sini. Ini kan titiknya. Nah, ini berarti kira-kiranya ada 35 gram NaCl yang bisa larut dalam 100 gram air pada suhu 10 derajat Celcius. Sekarang, coba kita tentukan. Ketika ada KCl dalam 100 gram
air pada suhu 50 derajat Celcius. Pasti kita lihat 50 derajat Celcius itu berapa yang bisa larut? Ini KCl, berarti di sini titiknya. 50 derajat Celcius berarti ini kan 40 nih, garis ini 40. Tapi ini nggak nyampe tengahnya, berarti ini kurang dari 45, tapi lebih dari 40, berarti sekitar 43 gram. Berarti maknanya kelarutan si KCl dalam 100 gram air pada suhu 50 derajat Celcius itu adalah 43 gram KCl-nya. Kalau KCl-nya, kalau pelarutnya lebih tinggi, 80 derajat misalnya suhunya, maka KCl yang bisa melarut ada, ini titiknya di sini. Berarti ini kan 50 nih garis ini. Nah, ini ada lebih nih sedikit. Berarti di sana kira-kiranya 52 derajat. Nah, kalau suhunya 80 derajat Celcius, maka KCl itu, kelarutannya si KCl itu sama dengan berapa tadi? 52 gram. Itu cara membaca kurvanya. Ternyata secara umum, ketika suhu meningkat, maka kelarutan juga meningkat. Itu secara umum. Kalau secara umum berarti ada yang tidak umum. Berarti di sini kita lihat nih, ada yang turun nih. Ada cesium 3 sulfat, dia turun justru ketika suhunya sudah mencapai 40, maka dia turun nih. Ini kan awalnya nih, segini. Sekitar 18. Ketika suhunya 0 derajat, maka yang bisa larut adalah 18 gram si cesium 3 sulfatnya. Ketika suhunya 10 derajat Celcius, kelarutannya jadi 10 gram. 20 derajat Celcius, kelarutannya ini sekitar 6 gram. 30 derajat Celcius, kelarutannya turun lagi sekitar 3 gram. Kemudian ini lurus. Jadi ini menyimpang dari keadaan umum si cesium 3 sulfat ini. Nah, itulah kira-kira bahasan kita tentang kelarutan. Jadi, kelarutan itu, kita kembali lagi di sini, kelarutan itu simbolnya solubility, yaitu dia menunjukkan jumlah zat yang dapat melarut dalam sejumlah pelarut tertentu pada suatu suhu. Itu kelarutan. Nah, kira-kira itu yang bisa kita bahas untuk kelarutan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai zat sukar larut, kemudian persamaan kesetimbangan, dan hasil kali kelarutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.